Bab 203. Xiao Chen telah mencapai sesuatu yang setara dengan lapisan pertama dan kedua seni patung naga dan tubuh harimau. Tubuh yang kuat dan sehat, peningkatan ki dan darah yang besar, dan kelahiran kekuatan ilahi. Memotong gunung dan memecah batu. Jadi, ketika dia membudidayakan seni patung naga dan tubuh harimau, dia tidak menemui hambatan apapun. Dia mampu segera mengolahnya ke lapisan kedua. Kemudian, ia mulai mengolahnya ke lapisan ketiga. Hutan gemuruh harimau mengaum, mendominasi ratusan binatang. Teknik kultivasi berbeda dari teknik marsial. Mereka tidak membutuhkan kemampuan pemahaman yang tinggi. Satu hanya perlu mengikuti metode ini. Memiliki tubuh yang berkualitas adalah apa yang disebut orang memiliki bakat yang baik. Mereka yang memiliki bakat bagus akan bisa berkultivasi dengan sangat cepat. Yang memiliki bakat buruk akan lebih lambat. Setelah 7 hari, Xiao Chen akhirnya membudidayakan seni patung naga dan tubuh harimau hingga lapisan ketiga. Alasan utama kultivasi Xiao Chen begitu cepat adalah karena ia sebelumnya meletakkan dasar yang baik untuk tubuh fisiknya. Jika orang biasa mengolah ini, tidak peduli seberapa bagus bakat mereka, itu akan memakan waktu setidaknya sebulan. Setelah seni patung naga dan tubuh harimau dibudidayakan ke lapisan ketiga, Xiao Chen hanya perlu mengedarkan teknik kultivasi dan tulang-tulangnya akan mengeluarkan suara, pilih pala. Otot-otot keempat anggota tubuhnya memiliki penampilan pendiam, tetapi mereka dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ketika Xiao Chen meninju, selain angin yang datang dari tinjunya, ada raungan harimau. Raungannya keras dan panjang, itu sangat energik. Itu seperti benar-benar ada harimau yang meraung dan mengguncang hutan bersamanya. Ratusan binatang buas mendominasi tanpa ada yang berani menantangnya. Ketika lapisan ketiga tercapai, ada manfaat objektif. Kekuatan Xiao Chen telah meningkat sebanyak 500 kg. Serangan penuhnya bisa mencapai 4000 kg kekuatan. Acu poin keempat di lengannya, acu poin Neiguan, juga langsung dibuka. Setelah ini, Xiao Chen menghabiskan 1 hari untuk memantapkan fondasi seni patung naga dan tubuh harimau. Baru kemudian ia mulai berlatih teknik tinju peringkat bumi tingkat rendah, tinju harimau naga besar. Teknik bela diri berbeda dari teknik kultivasi. Mereka mengandalkan kemampuan pemahaman seseorang. Seseorang harus memikirkannya untuk memahami esensi dari teknik bela diri dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Langkah pertama dari Great Dragon Tiger Fish adalah Fierce Tiger Leaping the Mountains. Xiao Chen belum pernah melihat harimau ganas yang sesungguhnya. Dia tidak bisa memahami gerakan dan aura harimau yang ganas. Alhasil, saat dia mempraktikkannya, dia merasa itu tidak berkembang dengan lancar. Xiao Chen berpikir sebentar, dan dia ingat bahwa setelah datang ke dunia bawah tanah ini, di hutan pertama yang dia temui, dia telah melihat binatang roh peringkat 5, Raging Flame Tiger di kedalaman hutan itu. Xiao Chen menggunakan mantra gravitasi dan mulai mencari kemana-mana. Ketika dia di udara, dia mendengar suara gemuruh. Setelah dia bergegas, Xiao Chen senang menemukan bahwa itu adalah berburu tiger api mengamuk untuk makanan. Sehari berlalu, tetapi Xiao Chen tidak melakukan apa-apa. Dia hanya tinggal di kejauhan dan mengamati setiap gerakan Raging Flame Tiger. 2 hari berlalu, 3 hari berlalu. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah bertahan di hutan ini selama 7 hari. Seperti hari pertama, Xiao Chen tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mengamati gaya hidup Raging Flame Tiger, setiap gerakannya. Dia tampaknya sudah gila seolah-olah dia berubah menjadi Raging Flame Tiger. Tinju harimau naga besar, harimau sengit meninggalkan pegunungan. Dia sudah lama melupakan semua ini. Pada sore yang istimewa ini, Xiao Chen, yang menjadi gila selama seminggu, tiba-tiba meraung keras. Dia melompat dari atas pohon, seolah-olah dia adalah seekor harimau besar, menerkam. Semua makhluk terkejut. Sekelompok burung terbang dari pohon. Xiao Chen meninju di udara. Sebelum tinjunya bisa mencapai tanah, angin kencang dari tinjunya menghempaskan semua daun lepas di tanah. Udara dipenuhi dedaunan yang tertiup angin. Akhirnya, dia mendarat. Detik berikutnya, ada suara keras. Lubang besar berdiameter 20 meter muncul di tanah. Sepotong tanah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara,
menutupi langit. Kemudian mereka jatuh seperti hujan es. Tepat pada saat ini ada embusan angin besar. Potongan-potongan tanah dan batu di udara berubah menjadi debu saat ditiup. Ternyata pukulan Xiao Chen telah mencapai titik di mana dia memahami detail teknik yang bagus. Potongan-potongan tanah dan batu ini semuanya dihancurkan dari dalam. Menjadi gila selama seminggu dan langsung memahaminya. Ini adalah langkah pertama dari teknik Fis peringkat-peringkat bumi inferior. Harimau ganas meninggalkan pegunungan. Pada akhirnya, Xiao Chen menarik tinjunya dan berdiri tegak. Dia menggunakan esensnya dan dengan lembut menyentak debu yang mendarat di atasnya. Dia mengungkapkan senyum penuh sukacita. Kekuatan teknik marsial tingkat rendah memang luar biasa. Sekarang setelah dia mempelajari langkah ini, dia akan memiliki kartu truf lain ketika dia dalam pertempuran jarak dekat, selain dari serangan tubuh cenderung. Dengan cara ini, ia dapat menunjukkan kelebihan tubuh fisiknya. Dunia bawah tanah. Bidang ramuan alami. Xiao Chen bersembunyi di semak-semak lebat. Menarik semua auranya. Dia menatap kera iblis darah haus 500 meter di depannya. Kera iblis darah haus adalah roh binatang peringkat 5 puncak. Itu setara dengan puncak martial Sein. Itu adalah jenis binatang roh primata. Kecerdasannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar beast spirit lainnya. Itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Cerdas. Dan cerdas. Kera iblis haus darah sulit ditangani. Ada tangkai darah Lingzi yang hampir 300 tahun. Itu adalah ramuan yang menyehatkan tubuh. Blood Lingzi yang berusia 300 tahun akan cukup untuk dilatih oleh Xiao Chen untuk jangka waktu tertentu. Itu akan bisa memperkuatnya dengan 250 kg lagi. Xiao Chen sangat tergoda karenanya. Langkah kedua dari Fierce Tiger meninggalkan pegunungan. Crouching Tiger Hidden Dragon adalah jenis teknik bela diri yang defensif. Seperti sebelumnya, dia tidak akan bisa memahaminya dalam waktu singkat. Jadi, Xiao Chen untuk sementara waktu menyerahkannya. Dia kembali ke rencana semula untuk mencari herbal yang bisa memperkuat darah dan ki. Blood Lingzi yang berusia 300 tahun adalah target pertamanya. Kera iblis haus darah tingginya sekitar 5 meter ketika berdiri tegak. Itu berpatroli di sekitar darah Lingzi dengan hati-hati. Mata merahnya menatap sekelilingnya dengan niat membunuh. Di bawah pengaruh aura kuat Blood Thirsty Demonic AP-AP, beberapa spirit beast peringkat 5 yang mengincar darah Lingzi melarikan diri jauh. Xiao Chen sudah tinggal di sini selama 2 hari. Dia secara pribadi melihat spirit beast puncak peringkat 4. Serigala bersayap perak terbelah menjadi 2 oleh tangan kosong kera iblis kutu darah. Adegan percikan darah di mana-mana sangat kejam. Xiao Chen mengamati setiap pertarungan yang dimiliki kera iblis darah haus selama 2 hari. Ini memungkinkan Xiao Chen mendapatkan pemahaman yang baik tentang kekuatannya. Kera iblis haus darah terutama mengandalkan indera yang tajam, kecepatannya, lengannya yang berisi hampir 5.000 kg kekuatan, serta bulu merahnya, yang sekeras baja, pisau biasa tidak akan bisa mengirisnya terpisah. Xiao Chen menghitung dengan cermat. Jika dia mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, dia hanya memiliki peluang 50% untuk sukses. Namun, ketika dia memasukkan berbagai teknik bela diri, teknik gerakan, dan Purple Thunder True Fire, peluangnya meningkat menjadi 70%. Xiao Chen mengambil sedikit kotoran dari dasar semak-semak. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, dia mengeksekusi mantra kehidupan terbaik. Kotoran yang longgar memancarkan cahaya. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi seekor burung kecil yang terbang keluar. Dengan budidaya Xiao Chen saat ini, ia bisa menggunakan apa saja untuk mengeksekusi mantra hidup terbaik untuk membuat beberapa hewan kecil. Namun, sesuatu yang bisa digunakan dalam pertarungan masih membutuhkan benda yang mengandung energi spiritual sebagai pangkalan mereka. Burung kecil itu berputar-putar di langit sebelum ia terbang menuju Blood Lingzi di belakang AP Iblis House. Setelah itu terbang melewati kera Iblis Haus darah. Ia turun ke darah Lingzi, bergegas ke sana. Kera Iblis Haus darah memiliki wajah yang sangat mirip dengan manusia. Ujung-ujung bibirnya melengkung dan menunjukkan senyum yang mengerikan. Dia melompat dengan lembut dan berubah menjadi flash merah, menuju burung kecil. Ketika kera iblis haus darah mengayunkan lengannya di udara dengan kekuatan besar,
orang bisa melihat riak samar muncul di udara. Namun, burung kecil itu tampaknya telah mengantisipasi dan terbang lebih tinggi, menghindari telapak tangannya. Xiao Chen tersenyum tipis. Setelah 2 hari pengamatan, dia sangat akrab dengan seberapa tinggi kera iblis haus darah bisa melompat. Apakah itu lompatan lembut, lompatan dengan usaha, atau lompatan bertenaga penuh? Burung kecil itu berkelit terus-menerus. Kera iblis haus darah merasa terpancing dan benar-benar marah. Ia mengejar burung kecil itu saat ia terbang menuju semak tempat Xiao Chen bersembunyi. Petik 2. Kera iblis haus darah melompat dengan sekuat tenaga. Tubuhnya terbang sekitar 50 meter di udara. Kecepatannya mencapai puncaknya. Hanya kilatan merah yang bisa dilihat. Burung kecil itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan menabrak bubur. Uci, sama seperti kera iblis darah haus merasa puas dan akan mendarat. Xiao Chen melompat keluar dari semak-semak. Dia meraung keras, seolah-olah dirasuki oleh harimau. Dia menerkam ke arah kera iblis darah haus. Xiao Chen mengatur waktu tinju ini dengan sangat baik. Itu tepat setelah Bloodthirsty Demonic Ape membuat lompatan dengan kekuatan penuh dan berada di tengah-tengah pendaratan. Itu tidak bisa bergerak di udara. Tidak ada cara untuk menghindari serangan tiba-tiba Xiao Chen. Bang! Tubuh besar dari kera iblis darah haus dihempaskan kembali oleh pukulan ini. Itu bereaksi sangat cepat dengan berjungkir balik di udara. Itu mendarat di 4 anggota tubuhnya dan tergelincir beberapa meter sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Zizi, ada ngarai yang dalam yang tersisa di tanah ketika keempat anggota tubuh kera iblis darah haus mencoba meraih tanah, menyebabkan debu beterbangan di mana-mana. Xiao Chen tidak berhenti untuk berpikir. Dia tidak peduli apakah kera iblis haus darah terluka atau tidak, atau seberapa terluka itu. Segera setelah dia meninju, dia mengejar kera iblis haus darah, dengan cepat bergegas. Sua, begitu kera iblis haus darah mendarat di tanah, sesosok manusia menembus awan debu. Dengan suara, Hu Xiao, debu itu hilang. Gambar tinju muncul, meninju ke arah kera iblis haus darah. Bang, bang, bang. Petik 2. Kera iblis haus darah, yang sudah berdiri, menggerakkan tangannya dengan sangat cepat, begitu cepat, tidak bisa dilihat. Itu memblokir pukulan Xiao Chen. 1 orang dan 1 binatang. Mereka bertarung dengan cara yang paling primitif di area terbuka. Tidak ada teknik marsial yang mewah. Hanya gambar tinju yang terbang, menciptakan gelombang kejut. Kedua sosok itu berkedip-kedip. Mereka begitu cepat sehingga hanya bayangan yang bisa terlihat. Kera iblis haus darah meraung dengan marah. Tangan kanannya yang merah memancarkan cahaya merah. Kecepatan dan kekuatannya 2 kali lipat secara instan. Harimau sengit meninggalkan pegunungan. Xiao Chen meraung keras saat dia mengedarkan seni patung naga dan tubuh harimau. Ada suara retak datang dari tulangnya. Kekuatannya langsung meningkat 20%, mencapai 5.000 kilogram. Ki dan darah di seluruh tubuhnya melonjak, terbakar panas. Xiao Chen berubah menjadi harimau ganas dan menyambut tangan merah besar kera iblis darah haus tanpa rasa takut. Detik berikutnya, kedua tinju bertemu dan mengeluarkan suara keras. Itu total hampir 10.000 kilogram kekuatan. Ada ledakan di udara. Itu terdengar seperti tepukan guntur. Seluruh bidang ramuan alami bergetar. Jika seseorang melihat ini, mereka akan menertawakan Xiao Chen karena bersaing kekuatannya melawan Spirit Beast. Semua orang tahu kualitas tubuh binatang buas lebih baik daripada manusia. Baik itu pemulihan atau kekuatan. Mereka berasal dari ras yang berbeda. Secara alami mereka memiliki kelebihan yang berbeda. Melawan binatang roh ini yang mengandalkan kekuatan, kebanyakan pembudidaya akan menggunakan teknik untuk mendapatkan kemenangan. Tidak ada yang akan cukup konyol untuk bersaing dalam kekuatan. Petik 2. Beberapa spirit beast bergegas dari kejauhan. Mereka menunggu di suatu tempat di dekatnya, menonton Xiao Chen dan pertarungan kera iblis darah haus. Binatang buas roh ini juga tidak bodoh. Mereka menunggu sampai mereka berdua terluka sehingga mereka bisa mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mendapatkan Blood Lingzi yang berusia 300 tahun. Setelah menerima serangan, darah bocor dari sudut mulut Xiao Chen. Dia mundur-mundur dengan 10 langkah. Setiap langkah akan meninggalkan jejak yang dalam.
Bab 204. Tanah bergetar tanpa henti. Xiao Chen menggunakan langkah mundur untuk mengusir kekuatan pemogokan demonik Ape Bloodthirsty Ape langkah demi langkah. Tentu saja, kera iblis Haus tidak tahu teknik seperti itu. Kekuatan teknik marsial peringkat bumi tingkat rendah. Tiger Fierce meninggalkan pegunungan. Semua memasuki tubuhnya. Bahkan dengan kulit tangguh dan otot-otot keras Bloodhouse Demonic AP, itu tidak bisa menahan kekuatan ini. Darah mengalir dari pori-pori ke seluruh tubuhnya. Itu membuat bulu merah panjangnya sangat berdarah. Sepertinya aku meremehkan kekuatan seni patung naga dan tubuh harimau serta kepalan tangan harimau naga besar ketika digabungkan menjadi satu. Siapa tahu, mungkin aku masih bisa mengalahkan kera iblis haus darah ini jika aku hanya mengandalkan tubuh fisikku. Xiao Chen berpikir sendiri. Ada dua kilatan. Xiao Chen dan kera iblis darah haus bergerak pada saat yang sama. Kera iblis haus darah tampak seperti berada dalam kondisi mengamuk. Kecepatannya dinaikkan ke puncaknya dan itu berubah menjadi bayangan merah. Keempat anggota tubuhnya bersinar dengan lampu merah. Itu bergerak dengan penuh semangat saat meninju dan menendang. Xiao Chen tidak menghindari mereka. Ada suara retak datang tanpa henti dari tulangnya saat naga dan seni patung harimau beredar terus-menerus. Ki dan darah di tubuhnya dipanaskan sampai ekstrim. Seolah-olah dia adalah tungku besar. Bang, bang, bang. Petik 2. Seorang pria dan binatang buas saling bertarung. Pertarungan ini bahkan lebih intens dari yang sebelumnya. Setiap kali mereka bentrok, itu akan melibatkan setidaknya 10.000 kilogram kekuatan. Ledakan dahsyat meraung terus-menerus saat riak menyebar di udara. Semakin banyak spirit beast tertarik dan mereka semua berdiri di samping sambil menunggu. Pertarungan ini berlanjut selama hampir 2 jam tanpa kemenangan yang jelas. Dahi Xiao Chen dipenuhi keringat. Dia merasa hebat dan semangat juangnya tersulut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum dengan keras. Ini adalah pertarungan yang benar. Pertarungan yang berkepanjangan menguntungkan Xiao Chen. Tubuhnya telah ditempa oleh bunga 7 daun. Dia sudah dilahirkan kembali. Selain itu, dia telah mengkonsumsi beberapa ramuan yang memperkuat ki dan darahnya. Selain itu, dia memiliki teknik penguatan tubuh dengan peringkat bumi tingkat rendah, seni memahat tubuh naga dan harimau. Jika merasa seperti Xiao Chen tidak bisa kehabisan energi, tidak ada tanda-tanda dia melemah. Sebaliknya, dia tampaknya meningkatkan langkahnya. Sebaliknya, meskipun kera iblis darah haus lebih kuat dari Xiao Chen, itu tidak bisa mengeluarkan Xiao Chen dengan satu pukulan. Setelah dia bertarung selama 2 jam, luka-luka internal yang disebabkan oleh Xiao Chen perlahan-lahan terakumulasi ke tingkat yang berbahaya. Namun, jelas bahwa staminanya tidak dapat mengimbangi. Sebelum cedera internal bisa bertindak, ketika bertemu dengan kekuatan, itu dipaksa kembali oleh Xiao Chen. Itu langsung dipukuli menjadi mundur. Xiao Chen mendaratkan beberapa pukulan di tubuhnya. Waktu untuk mati. Xiao Chen menendang api iblis haus darah terbang dan berteriak keras. 4 titik akupuntur dari lengan kanannya. Fengyan Acu Point, Lao Gong Acu Point, Daling Acu Point, dan Neiguan Acu Point semuanya memancarkan bola cahaya biru masing-masing dan sepenuhnya menyelubungi lengan kanannya. Ada raungan naga yang keras saat cahaya biru berubah menjadi Azure Dragon yang buram. Itu menjulang dari lengan kanan Xiao Chen. Sebelum kera iblis darah haus bisa bangun, ia melihat naga Azure bergegas dan menabraknya. Bang, 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 bang. Petik 2. 4 ledakan terdengar. Kera iblis haus darah setinggi 5 meter itu hancur berkeping-keping. Ada daging di mana-mana dan darah menghujani dari langit. Kekuatan isap datang dari telapak tangan Xiao Chen. Inti bagian dalam Bloodhouse AP terbang ke tangannya. Begitu kera iblis darah haus mati, roh binatang di sekitarnya yang menonton segera bergegas ke Xiao Chen. Setidaknya ada 100 spirit beast yang meluncurkan diri padanya. Sekelompok binatang buas mencoba belajar dari manusia, mencoba menuai rampasan setelah kedua belah pihak kelelahan. Sungguh kurang ajar. Xiao Chen tertawa dingin. Senjata roh peringkat surga. Roaming naga saber segera ditarik. Sua, pedang tajam ki melintas dan merobohkan roh binatang peringkat 4 di tengah udara. Para spirit beast ini kebanyakan adalah peringkat 4. Beberapa dari mereka adalah peringkat awal.
Mereka berjumlah 100 total. Setelah semua, roh binatang yang kuat semua memiliki ramuan sendiri untuk dijaga. Jika mereka pergi, ramuan yang mereka jaga mungkin dicuri oleh spirit beast lainnya. Lebih jauh lagi, beast spirit yang benar-benar kuat tidak akan tertarik dengan lingzi darah ini. Xiao Chen telah menggunakan kekuatan tubuh fisiknya dan esens dari pusaran air ki di tubuhnya. Dia tidak menghabiskan banyak energinya. Dengan demikian, meskipun dia telah memperhatikan binatang buas roh ini memperhatikan mereka sejak lama, dia tidak peduli tentang mereka. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan berubah menjadi naga yang melayang di udara. Para spirit beast ini bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Kadang-kadang, saber ki akan dikeluarkan dari Roaming Dragon Sabre. Ini memungkinkan Xiao Chen untuk membunuh beast spirit ini dari kejauhan. Lampu berkedip dan pedang ki terbang kemana-mana. Kadang-kadang, ada spirit beast akan diretas menjadi setengah. Ini adalah kekuatan dari senjata roh peringkat surga. Ketika bilah tajamnya bergerak melewati, tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Ini memberi Xiao Chen rasa pedang ki yang hanya Saint Martial dan di atasnya bisa diluncurkan. Bahkan saber ki dari beberapa Saint Martial kelas rendah baru tidak sepadat saber ki Xiao Chen. Namun, ini menghabiskan banyak sekali esens Xiao Chen. Dia hanya merasa lebih baik setelah mengkonsumsi pil pengembalian ki. Sial, sial. Petik 2. A Spirit Beast tertutup kulit hitam halus sekeras baja benar-benar memblokir beberapa pedang ki. Itu meraung saat bergegas ke Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis ketika dia mengeksekusi 9 naga Roaming. Dia dengan cepat memanifestasikan 9 sosok dirinya di udara. Lampu saber dicadangkan saat meluncurkan 9 Clear Wind Chops. Ketika Clear Wind Chops dikirim, rambut dan pakaian Xiao Chen berkibar di tiup angin. Dia tampak sangat anggun. Ketika 9 Xiao Chen bergabung kembali, binatang buas dengan kulit seperti baja itu terbelah menjadi 9 bagian dan berkembang seperti kelopak bunga. Saat berikutnya, itu meledak ke dalam genangan darah besar. Xiao Chen mengirimkan ki pedang yang lain dan dengan mudah berurusan dengan roh binatang peringkat 4 yang menerkam. Meretasnya menjadi 2 bagian. Esens menutupi tubuh Xiao Chen dan mencegah darah yang jatuh menodai pakaiannya. Spirit Beast juga takut mati. Setelah Xiao Chen membunuh sebagian besar dari mereka seperti sayuran di atas talenan, binatang buas roh yang tetap melarikan diri. Bibir Xiao Chen meringkuk, menunjukkan senyum dingin. Dia tidak memperhatikan binatang roh peringkat 4 yang melarikan diri. Dia mengarahkan pandangannya pada Marigold mengalir cahaya di tengah bidang ramuan. Dia bisa merasakan tatapan tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh terpaku padanya. Itu termasuk ke puncak roh binatang peringkat 6 yang menjaga Marigold mengalir cahaya. Xiao Chen menembakkan spiritual sense-nya ke atas seperti panah dan langsung menerima pemandangan panoramik dari peringkat 6 Spirit Beast. Itu adalah ular berbisa yang mengerikan. Tubuhnya setebal mobil kecil. Ketika itu melilit dirinya, itu seperti gunung kecil. Mata ular itu berkilauan dengan cahaya dingin. Ketika rahangnya terbuka, lidah bercabang merah keluar terus-menerus dan merasakan udara. Di belakangnya ada pohon kecil dengan cahaya yang mengalir setinggi setengah meter. Daun-daun pohon itu berkilau dengan cahaya keemasan. Saat angin bertiup, cahaya yang mengalir meluap. Benar-benar pemandangan untuk dilihat. Ini harusnya Marigold mengalir cahaya. Setiap 500 tahun, itu akan mekar Marigold mengalir cahaya. Setelah 500 tahun, itu akan menghasilkan buah Marigold mengalir cahaya. Itu hampir merupakan harta alam kelas abadi. Xiao Chen mengenali ular berbisa ini. Itu adalah roh binatang peringkat 6 Scarlet Crown Snake. Berdasarkan tubuhnya yang besar, itu kemungkinan telah hidup selama beberapa ratus tahun. Niat membunuh dalam pandangannya perlahan memudar. Xiao Chen menghela napas lega. Sepertinya ular mahkota merah tidak akan membiarkan Marigold mengalir dengan mudah. Tatapan The Scarlet Crown Snake mungkin dimaksudkan untuk digunakan sebagai peringatan. Itu telah melihat Xiao Chen memasuki bidang ramuan berkali-kali dan membunuh Spirit Beast untuk mendapatkan tumbuhan. Itu adalah peringatan bagi Xiao Chen untuk tidak memiliki desain pada Marigold mengalir cahaya. Xiao Chen bisa mengerti mengapa Scarlet Crown Snake ini sangat gugup. Spirit Beast memiliki keunggulan dibandingkan manusia dalam hal tubuh mereka. Namun,
Mereka gagal dalam kecerdasan. Tidak peduli seberapa licik roh binatang itu, mereka tidak akan bisa melampaui manusia. Dengan demikian, pentingnya Marigold mengalir cahaya jelas. Jika bisa memiliki kecerdasan manusia, ular mahkota merah ini mungkin bisa berubah menjadi roh. Kemampuan pemahaman adalah sesuatu yang sangat menarik bagi Xiao Chen juga. Namun, dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Xiao Chen tidak terlalu peduli untuk Marigold mengalir cahaya ini. Setelah dia mendapatkan kembali tatapannya, Xiao Chen mengeluarkan inti batin dari roh binatang di tanah. Selanjutnya, dia dengan tergesa-gesa mengambil darah Lingzi yang hampir berusia 300 tahun. Setelah dia menyelesaikan semua ini, Xiao Chen segera menaiki kapal perang peraknya dan meninggalkan ladang herbal untuk menuju pohon yang menjulang tinggi. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk memperbaiki darah Lingzi. Setelah dia mendarat, dia segera mengedarkan esens miliknya untuk mengobati lukanya. Setelah dia bertarung langsung melawan kera iblis darah haus, dia telah mengumpulkan cedera internal yang signifikan. Jika dia tidak berurusan dengan mereka dengan cepat, itu mungkin meninggalkan masalah dan menghantuinya selama sisa hidupnya. Uci. Setelah 1 jam, Xiao Chen memuntahkan seteguk besar darah. Cedera tersembunyi yang tersisa di tubuhnya telah sembuh total. Xiao Chen menghabiskan hari itu dalam keheningan. Dia tidak melakukan apa-apa selain istirahat dan sembuh. Perkelahian menggunakan tubuh fisik seperti ini. Kamu memberikan 1000 kerusakan pada musuh dan 800 untuk dirimu sendiri. Dalam bentrokan 5000 kg, setidaknya 10% darinya akan ditransmisikan ke tubuhnya. Ini adalah rasa sakit para penggarap tempering tubuh. Xiao Chen tidak menyadari hal ini di masa lalu. Namun, dia melihat bahwa seni patung naga dan tubuh harimau mengatakan bahwa kecuali seseorang melatih tubuh fisik mereka ke tingkat sage, kelemahan ini tidak dapat dihindari. Karena dia sekarang menyadarinya, dia tidak bisa gegabah. Dia tidak akan membiarkan sisa luka tertinggal. Xiao Chen akhirnya mulai memperbaiki darah Lingzi di hari kedua. Xiao Chen menghabiskan sepanjang hari untuk sepenuhnya memperbaiki Lingzi darah yang hampir berusia 300 tahun. Xiao Chen merasa sedikit kecewa. Darah Lingzi ini yang dia menaruh harapan tinggi hanya meningkatkan kekuatannya sebesar 200 kg. Sepertinya semakin dia menempuh jalan ini, semakin sulit jika dia ingin mengandalkan bantuan eksternal. Itu akan menjadi peningkatan eksponensial. Dengan peningkatan kekuatan sebesar 200 kg ini, pemogokan penuh tenaga Xiao Chen dapat mencapai 4250 kg kekuatan. Setelah dia mengedarkan seni patung naga dan tubuh harimau, kekuatannya bisa meningkat 20% lebih jauh. Dalam setengah bulan berikutnya, Xiao Chen terus mencari ramuan yang berusia lebih dari 100 tahun untuk meredam tubuhnya. Kekuatannya meningkat perlahan sedikit demi sedikit. Xiao Chen juga dengan kuat menstabilkan lapisan ketiga seni patung dan tubuh naga. Dia sekarang perlahan-lahan bekerja pada lapisan keempat. Naga mengaum menutupi dunia, menusuk langit. Setelah dia membius dirinya sendiri dengan ramuan berumur 300 tahun, serangan penuh Xiao Chen akhirnya bisa mencapai 5000 kg kekuatan. Dia berhasil membuka 2 acupoint di lengan kanannya. Ada total 18 titik akupuntur di lengan kanan. Xiao Chen berhasil membuka sepertiga dari mereka. Azure Dragon yang kabur yang dia tembak perlahan menjadi lebih jelas. Seseorang sekarang dapat dengan jelas melihat jejak vitalitas pada sisiknya. Pada hari khusus ini, Xiao Chen berjalan-jalan di ladang ramuan, mencari ramuan berumur 300 tahun untuk memperkuat darah dan qi. Dia sudah datang ke sini berkali-kali sebelumnya dan herbal yang bekerja khusus untuk memperkuat darah dan qi hampir semuanya dikumpulkan olehnya. Semakin sulit menemukan ramuan semacam itu. Sens spiritual tidak berguna di tempat ini. Terlalu banyak herbal. Tidak praktis untuk menggunakannya. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan matanya untuk mencari. Ledakan. Pada saat ini, energi spiritual di sekitarnya berfluktuasi. Mereka semua melonjak menuju pusat ladang ramuan. Energi spiritual langsung menjadi sepadat air. Xiao Chen memutar kepalanya untuk melihatnya. Pohon marigold yang mengalir cahaya menyala dengan cahaya keemasan tanpa batas. Itu sangat mempesona. Energi spiritual berubah menjadi pelangi dan menutupi seluruh ruang. Bab 205.
Sinar matahari warna-warni turun dari langit. Menyelimuti pohon marigold mengalir cahaya. Motif lampu warna-warni melayang turun dengan lembut seperti kepingan salju. Ini adalah tanda keberuntungan. Bahkan ada energi spiritual yang lebih murni di sekitar daripada esens yang terkandung dalam batu roh kelas rendah. Marigold yang mengalir berkembang. Ada tanda keberuntungan turun dari surga. Ini sebenarnya adalah batang ramuan roh kelas abadi. Xiao Chen melihat motif cahaya di langit. Dia berkata, "Aku tidak bisa menyia-nyiakan tanda keberuntungan ini. Aku harus mengumpulkan mereka." Petik 2. Sekelompok besar burung terbang dan menelan motif cahaya ini. Flying Spirit Beast memenuhi langit secara instan. Xiao Chen dengan cepat memanggil kapal perang perak dan melompat ke sana. Dia memegang botol giok di tangannya saat dia bergabung dengan berebut untuk motes cahaya. Dia menunjuk botol batu giok ke motes cahaya warna-warni yang jatuh dan mengisapnya ke dalam botol. Gemuruh. Tiba-tiba, suara keras datang ke tanah. Xiao Chen menunduk dan menemukan ular mahkota Scarlet dikelilingi oleh 8 binatang roh kelas 6 tingkat rendah. Mereka mengalami pertempuran sengit dengan Scarlet Crown Snake. Roh binatang peringkat 6 setara dengan Raja Bela Diri. Ketika 9 rank 6 Spirit Beast saling bertarung, adegan menjadi kacau. Suara nyaring datang. Satu demi satu, beberapa tumbuhan berumur ratusan tahun dihancurkan oleh tambalan. Itu 1 lawan 8. Namun Scarlet Crown Snake tidak diuntungkan. Pertarungan itu seimbang. Ketika itu memindahkan tubuh besarnya, tanah bergetar. 9 Spirit Beast menyadari ruang lingkup pertempuran mereka terlalu besar. Mereka sampai pada pemahaman diam-diam. Mereka semua pindah dari Marigold Flowing Light yang bersinar. Kuncup bunga emas perlahan-lahan mekar di Marigold mengalir cahaya, mengeluarkan cahaya terang. Ada kabut tebal energi spiritual melayang di sekitar. Xiao Chen menatap 9 binatang buas yang bertarung di kejauhan. Kemudian, dia melirik Flowing Light Flowers yang mekar di pohon Marigold Flowing Light. Xiao Chen berpikir ini adalah kesempatan. Jika aku cukup cepat, aku bisa jatuh dari langit dan memilih bunga cahaya yang mengalir sebelum mereka bereaksi. Setelah itu, aku bisa dengan cepat melarikan diri. Bagaimanapun, aku mulai kehilangan minat pada bidang ramuan ini. Sangat disayangkan untuk pergi. Kuci. Saat Xiao Chen sedang merenungkan masalah ini, sebuah titik hitam semakin dekat dari cakrawala. Sebuah cahaya terang terbang dengan kecepatan kilat, meninggalkan cahaya busur panjang. Itu adalah burung biru besar dengan lebar sayap 10 meter. Itu menembus udara, menciptakan arus udara yang intens saat menuju Marigold mengalir cahaya. Itu persis seperti apa yang dipikirkan Xiao Chen. Xiao Chen mengutuk hatinya. Dia telah memikirkan ini. Dia seharusnya baru saja bergegas. Burung biru besar itu mengambil inisiatif. Selain itu lebih cepat daripada Xiao Chen. Bahkan jika dia bergerak dengan kecepatan maksimumnya, dia hanya akan bisa menonton burung aneh mencuri Marigold mengalir cahaya. Bang! Tepat saat burung biru besar itu membuka paruhnya yang besar dan bersiap untuk merebut bunga cahaya yang mengalir, angin kencang bertiup. Ekor ular mahkota merah menyapu udara, menjatuhkan burung biru besar itu. Sua, sua, sua. Petik 2. 8 binatang roh lainnya semua berhenti menyerang Scarlet Crown Snake dan masing-masing meluncurkan serangan ke burung biru. Burung biru, yang berjuang untuk melarikan diri ke udara, segera jatuh ke tanah. Ekor The Scarlet Crown Snake menabrak burung biru besar dengan berat. Burung biru besar itu hancur berantakan. Itu berubah menjadi pasta daging. Xiao Chen diam-diam tercengang. Ketika dia melihat mayat burung biru besar yang dimutilasi itu, dia merasakan getaran di tulang punggungnya. Binatang-binatang roh ini juga tidak bodoh. Mereka tahu akan ada beast spirit lainnya yang mengambil keuntungan dari saat mereka berjuang untuk merebut bunga cahaya yang mengalir. Jika binatang spirit lain datang untuk mengambilnya, mereka akan bekerja sama untuk menyerang. Tidak ada seorang pun di dunia bawah tanah ini yang bisa menahan serangan gabungan dari 9 binatang roh peringkat 6. Xiao Chen merasakan getaran di punggungnya. Jika bukan karena burung besar yang gelisah ini, yang ada di tanah mungkin adalah dia. Mengingat kembali pikirannya, Xiao Chen fokus pada tanda keberuntungan berwarna-warni di langit.
Itu hanya sekejap mata dan tanda keberuntungan yang memenuhi langit sebagian besar tertelan. Xiao Chen menaiki kapal perang peraknya dengan cepat dan berubah menjadi kilatan cahaya perak, mengumpulkan tanda-tanda keberuntungan warna-warni di langit. Namun, ia tidak mampu bersaing dengan banyak burung. Jumlah mereka terlalu banyak. Xiao Chen hanya berhasil mengumpulkan 20 tanda keberuntungan, sisanya disapu oleh burung-burung. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menghentikan botolnya. Dia melirik 9 roh binatang yang melanjutkan pertempuran mereka sebelum meninggalkan tempat itu. Ketika Xiao Chen menemukan tempat yang sunyi, dia mengeluarkan botol berisi tanda-tanda keberuntungan. Dia menunjukkan senyum tipis. Meskipun esens yang terkandung dalam tanda keberuntungan tidak sebanyak apa yang ada di batu roh kelas medial, itu masih sesuatu yang sangat dibutuhkan Xiao Chen. Meskipun jumlah esens yang terkandung dalam batu roh kelas medial sangat besar, itu hanya bisa digunakan setelah dia mencapai medial grade martial Saint. Kalau tidak, esens akan menyebabkan tubuhnya meledak. Namun, esens dalam tanda keberuntungan itu sangat lembut. Meskipun itu jauh lebih rendah dari batu roh kelas medial. Penggarap dari bidang kultivasi apapun bisa menyerapnya tanpa khawatir tubuh mereka akan meledak. Bahkan murid bela diri kelas rendah bisa menyerapnya secara langsung. Esens ini melampaui apa yang dibutuhkan tubuh Xiao Chen. Jika dia mengambil 20 tanda keberuntungan ini dan menukarnya di pasar, itu akan bernilai 2000 batu roh kelas rendah. Hal yang paling tidak dimiliki Xiao Chen adalah Spirit Stone. Secara alami, dia tidak akan menukar mereka dengan Spirit Stone. Xiao Chen duduk bersila dan membuka botol berisi tanda-tanda keberuntungan. Kemudian, dia perlahan-lahan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Tanda keberuntungan berwarna-warni perlahan melayang dan memasuki lubang hidung Xiao Chen. Aliran esens lembut, namun anggun murni mengalir ke meridian Xiao Chen. Pusaran air ki dalam dantiannya berputar dengan cepat, menyerap semua esens. Kecepatan pusaran air ki menyerap esens jauh lebih cepat dari sebelumnya. Segera, setetes transparan cairan esens menetes ke bawah. Dita-dita, pusaran air ki berputar dengan cepat ketika tetes esens murni turun terus-menerus. Esens alami dari tanda keberuntungan warna-warni berubah menjadi energinya. Jumlah esens yang terkandung dalam 20 tanda keberuntungan kira-kira setara dengan 5 batu roh kelas medial. Setelah dia menyerap semuanya, energinya membengkak ke tingkat yang menakutkan. Selain itu, hal yang paling penting adalah kurangnya bahaya. Energi bergelombang ini sangat hangat. Itu menyatu dengan tubuh Xiao Chen seolah-olah itu adalah angin musim semi. Setelah 2 jam, Xiao Chen benar-benar menyerap energi. Xiao Chen membuka matanya dan cahaya ungu dari matanya menembus udara seperti pisau tajam. Ketika Xiao Chen bangun, dia merasakan energi yang melonjak di tubuhnya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Aku akhirnya menjadi Grandmaster Martial kelas superior. Wilayah kultivasi aku masih sedikit rendah, tetapi ada energi yang cukup." Petik 2. Jika dia ingin maju ke Martial Saint, selain energi, ia juga membutuhkan pemahaman. Pemahamannya tentang esens harus mencapai tingkat tertentu. Hanya dengan begitu dia bisa membuat esens meninggalkan tubuhnya untuk menyerang seseorang. Setelah menyerap 20 tanda keberuntungan, energi di Xiao Chen sekarang sebanding dengan Saint Martial kelas rendah. Dia hanya kekurangan dorongan terakhir sebelum dia maju ke Martial Saint. Kakak, Lunar Shadow Saber digambar dan cahaya pedang menyala pada bilahnya. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, dia memasukkan esens ke dalam pedang secara terus-menerus. Lampu pedang secara eksplosif 2 kali lipat, mencapai panjang 10 meter. Xiao Chen menggelengkan kepalanya saat dia melambaikan pedang dengan santai, menyebarkan esens pada pedang. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kental tapi tidak solid. Terlalu mencolok. Tidak ada cara untuk menyingkat sabre ki seperti ini. Petik 2. Martial Saint adalah rintangan besar pertama bagi para pembudidaya. Di benua Tianwu, seseorang tidak bisa dianggap ahli sebelum ia mencapai ranah kultivasi Saint Martial. Ada orang-orang yang tidak bisa melewati rintangan ini, mengingat seluruh hidup mereka tetap biasa-biasa saja selama sisa hidup mereka. Yang sebelumnya maju ke Martial Saint, semakin besar potensi mereka. Ini juga sama untuk kebalikannya.
Tubuh Xiao Chen berusia sekitar 17 tahun. Jika dia bisa mencapai Martial Saint pada usia ini, bakatnya akan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di bangsa Qin besar. Tentu saja, itu jika dia tidak termasuk para penerus berbakat dengan roh marsial yang diwariskan. Namun, jika ia mempertimbangkan seluruh benua, tingkat bakat ini tidak dianggap apa-apa. Aku mungkin tidak jenius, tapi aku tidak pernah malas. Yang disebut genius hanya memulainya dari aku. Namun, aku akan melampaui mereka cepat atau lambat, kata Xiao Chen pelan pada dirinya sendiri. Gemuruh. Di bidang ramuan yang jauh, pertarungan antara 9 binatang roh belum berakhir. Terdengar suara keras dari sana. Meskipun Xiao Chen berdiri jauh, dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual di udara. Xiao Chen melirik dan berkata, sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Aku sudah mengambil semua ramuan di bidang ramuan yang dapat memperkuat ki dan darah aku. Jika aku tidak kembali, Tetua Ruyue dan yang lainnya akan khawatir. Petik 2. Bang, bang. Petik 2. Sama seperti Xiao Chen hendak pergi. Ada dua ledakan terdengar lebih keras dari yang sebelumnya. Tanah bergetar terus-menerus. Bahkan tubuh Xiao Chen bergetar dari kiri ke kanan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Sudahkah seorang pemenang muncul? Xiao Chen berpikir dengan kaget. Xiao Chen menembakkan sense spiritualnya seperti panah. Detik berikutnya, situasinya jelas tercetak dalam pikiran Xiao Chen. Kabut beracun menyelimuti udara. Gas beracun hitam itu seperti benang hitam yang berliku di sekitar roh herbal di sekitarnya. Di bawah pengaruh benang gas, herbal tidak lagi memiliki jejak kehidupan di dalamnya. Gas beracun yang menyebar luas menghancurkan beberapa tanaman herbal berumur ratusan tahun. Xiao Chen mengutuk dirinya sendiri. Sungguh disayangkan. Hanya satu batang ramuan ini bernilai 10.000 tael emas di dunia luar. Sense spiritualnya bergerak dalam kabut beracun. Ada binatang roh peringkat 6 mati tergeletak di tanah. Tubuhnya benar-benar hitam. Dan kepalanya terbaring di samping, terpisah dari tubuhnya. Xiao Chen terus melihat sekeliling. Dan dia melihat tubuh 7 binatang roh lainnya. Cara mereka mati sangat aneh. Tubuh mereka benar-benar hitam. Itu terlihat sangat menakutkan. Xiao Chen berpikir. Bahkan petak roh peringkat 6 tidak bisa bertahan dari racun. Jika dia kontak dengan gas beracun ini, dia mungkin akan mati karena racun. Petik 2. Gas beracun perlahan tersebar dan Scarlet Crown Snake besar perlahan merayap ke pohon marigold mengalir cahaya. Xiao Chen melihat dengan hati-hati dan menemukan Scarlet Crown Snake juga tidak terluka. Tubuhnya yang besar tertutup luka-luka dengan berbagai ukuran. Itu meneteskan darah. Setiap kali bergerak, darah akan tumpah ke tanah. Meskipun jelas itu mengalahkan spirit beast lainnya, ia telah menerima luka yang signifikan. Juga, pikir Xiao Chen pada dirinya sendiri. Memikirkan segala macam kemungkinan. Jika itu secepat Snake Crown Snake dapat pergi, maka Azure Dragon Cloud Soaring Artku harus bisa berlari lebih cepat. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan 5 patung es kera muncul di tangannya. 5 kera es seharusnya bisa memberinya waktu. 5 es kera diukir sebelum dia datang ke dunia bawah tanah. Dia belum punya waktu untuk menggunakannya. Mungkin dia bisa memanfaatkannya dengan baik di sini. Meski begitu, perang terus berlanjut dalam pikiran Xiao Chen. Dia tidak bisa memutuskan. Seperti kata pepatah, seekor unta yang mati kelaparan lebih besar dari seekor kuda. Ular mahkota merah ini terluka parah. Tetapi tidak ada jaminan bahwa itu tidak memiliki beberapa kartu truf yang disembunyikan.